Oke, oi, jadi nggak usah banyak basa-basi lah kayaknya ya. Karena ya kalian juga dengar sendiri banyak suara nggak jelas lah, kayak suara ayam, anak kecil dan lain sebagainya. Jadi ya sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari film Wall-E. Salah satu film yang mungkin nunjukin gimana lah impian kehidupan dari para pengangguran dan pemalas di dunia ini. Jadi ya karena dari tadi udah banyak cincong juga, langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan nunjukin kondisi bumi yang udah tercemar parah gitu, bahkan melebihi kata parah lah. Sampahnya itu ada di semua tempat, bahkan banyak gunung yang tercipta dari tumpukan sampah ini. Kayak mirip-mirip lah di negeri ini, tapi lebih parah lagi gitu. Bahkan manusia aja udah nggak bisa tinggal di bumi. Walaupun gitu, bumi ini tetap ditinggalin sama robot yang diprogram buat madetin dan nyusun sampah ini. Namanya itu Wall-E. Dia nyusun sampah itu sampai bisa bikin gedung-gedung pencakar langit. Di sini dia itu punya satu temen, yaitu si kecoa ini nih. Sebenarnya dulu itu banyak robot kayak si Wall-E ini, tapi karena ya nggak dirawat, nggak ada manusia yang rawat, robot-robotnya itu ya jadi rusak semua. Dan sekarang yang tersisa itu ya cuman si Wall-E ini. Habis itu ada iklan raksasa punya perusahaan BNL atau Bayern Lens, susah bener. Jadi gara-gara sampah yang jumlahnya itu udah nggak ngotak, perusahaan BNL itu nyiptain kapal pengungsian buat umat manusia. Gara-gara itu, akhirnya semua manusia itu naik ke kapal eksekutif yang dikasih nama Axiom. Mereka bakal ngabisin 5 tahun di luar angkasa sampai bumi itu ya bisa bersih dan bisa ditinggalin lagi. Balik lagi ke Wall-E. Di sini Wall-E itu senang ngumpulin barang-barang bekas yang masih kelihatan menarik gitu. Dia juga senang nonton opera gitu. Di sini kegiatan Wall-E setiap hari itu cuman ngisi energi, madetin sampah, habis itu ya disusun, dan cuman gitu-gitu aja lah tiap harinya. Mungkin kalau kalian nggak ngerjain udah mati karena bosen ya. Ditambah lagi di sini dia itu kerja tanpa digaji gitu. Kali ini waktu habis kerja dia itu nemuin kulkas, dan waktu dibuka ternyata isinya itu ada tumbuhan hijau yang baru tumbuh gitu. Habis itu Wall-E mindahin tumbuhan itu ke sepatu terus dibawa ke rumahnya. Waktu sampai di rumah tiba-tiba ada sinar merah kecil ini nih. Karena penasaran akhirnya ya dia ngejar sinar merah itu. Habis diikutin, ternyata itu adalah titik koordinat kapal punya BNL. Habis itu dari dalam pesawat itu keluar robot PG ini nih. Ternyata ya robot ini itu dikirim sama BNL buat nyari sesuatu gitu di bumi. Waktu pesawat BNL itu udah pergi, robot yang tadinya itu muram kayak gak punya perasaan, tiba-tiba ya berubah jadi punya ekspresi gitu. Ekspresi, kelihatan seneng lah pokoknya. Wall-E yang ngeliat robot itu jadi ngerasa tertarik dan terus ngikutin robot itu. Wall-E yang mungkin seneng karena akhirnya bisa dapat teman baru, terus-terusan ngikutin robot itu sambil nyoba buat nyari perhatiannya. Tapi ya robot biji ini kelihatannya gak terlalu peduli gitu sama Wall-E. Di sini robot itu terus-terusan nyari sesuatu dari pagi sampai sore dan terus-terusan gitu aja. Karena udah capek dan bosen, dan saya baru ngeh gitu ternyata robot ini itu didesain sebagai cewek yang kalau dipikir kayak dunia nyata ya kesabarannya kadang setepis tisu gitu. Akhirnya dia itu ngamuk dan ngancurin apa yang ada di sekitarnya. Habis itu Wall-E ngedeketin robot itu dan akhirnya mereka itu kenalan. Nama robot ini itu Evie. Tiba-tiba alarm Wall-E itu bunyi yang artinya bakal ada bahaya yang ngedeketin mereka. Ternyata ada badai pasir yang lagi OTW ke arah mereka. Wall-E yang lihat itu langsung ngebawa Evie itu ya ke rumah dia buat nyelamatin diri gitu. Di sini Wall-E itu nunjukin barang-barang koleksi ke Evie. Dia juga nunjukin video opera dan niruin gerakannya di depan Evie.
Habis itu Wall-E itu nunjukin tumbuhan yang baru dia temuin. Ivy yang ngeliat itu langsung mindai tumbuhan itu, dan tiba-tiba Ivy itu masukin tumbuhan itu ke tubuhnya dan langsung berubah jadi biji lagi. Ternyata Ivy itu dikirim ke bumi buat nyari tumbuhan yang ada di bumi, dan karena tugasnya udah selesai ya akhirnya dia jadi biji lagi, nonaktif lah ya. Di sini Wall-E yang ngira kalau Ivy itu kehabisan baterai langsung ngejemur Ivy itu di bawah sinar matahari. Dia selalu ngejaga dan ngelindungin Ivy dari apapun. Ternyata Wall-E itu udah suka sama Ivy. Jadi dia tuh nyoba segala cara buat ngidupin Ivy lagi, tapi belum ada cara yang berhasil gitu buat ngidupin Ivy lagi. Habis itu tiba-tiba pesawat punya BNL itu datang lagi buat ngambil Ivy. Wall-E yang lihat itu langsung ngejar dan berusaha buat nyelamatin Ivy. Di sini Wall-E itu berhasil naik ke pesawat itu dan kebawa sampai ke pesawat Axiom. Di dalam pesawat itu ternyata banyak robot kayak Ivy tuh. Tapi ya walaupun gitu Wall-E itu cuman mau sama satu Ivy, yaitu Ivy yang dia temuin kemarin gitu ya. Ternyata di sana itu juga banyak robot yang tugasnya itu beda-beda. Habis itu Wall-E yang lihat Ivy itu dibawa pergi itu langsung ngikutin dia sampai akhirnya dia itu ketemu manusia yang ada di sana. Ternyata manusia itu udah berubah. Mereka ini ya jadi gemuk semua. Mereka juga nggak bisa diandelin gitu. Mereka juga nggak bisa jalan, olahraga, lari, renang, ataupun bayuan gitu. Nggak seru bener lah intinya. Mereka jadi kayak gini karena rasa malas mereka. Semua aktivitas mereka itu sepenuhnya dilayanin sama robot. Bahkan kayak zaman sekarang gitu ya. Walaupun mereka ini deket-deketan kumpul bareng, yang mereka liatin itu cuman layar gitu. Bosenin lah akan zaman dulu gitu ya. Bahkan mungkin gitu ya, kalau cebok aja kayaknya robot yang ngelakuin. Soalnya kalau dilihat-lihat kayaknya tangannya nggak nyampe ya. Dan ini nih maksud saya, ini mungkin adalah kehidupan yang paling diinginkan para pengangguran dan pemalas di dunia ini gitu. Soalnya nggak perlu ngapa-ngapain tapi hidup kan. Bener-bener impian lah mungkin gitu ya. Tapi kalau bagi saya pribadi males lah. Oke lanjut. Akhirnya Wall-E yang ngikutin Ivy itu sampai di ruangan pilot yang juga dikendaliin sama robot. Akhirnya pilot manusianya itu sampai, walaupun dia ini nggak terlalu guna di sini ya. Namanya itu Kapten B. McCree. Di sini tugas dia itu cuman ngasih sambutan. Ibaratnya itu mungkin di sini dia itu cuman kayak maskot buat para manusia. Di sini dia ngasih tahu kalau hari ini itu tepat 2555 642 hari Axiom itu ada. Atau tepatnya itu ya udah 700 tahun Axiom itu berlayar di luar angkasa. Ini angkanya bener kan? 2.550. Pokoknya itulah angkanya. Habis itu Ivy itu diaktifin lagi dan si kapten itu neken tombol yang ngebuat rekaman dari CEO BNL itu keputer. Di sini CEO BNL itu ngasih tahu kalau video ini keputer berarti robot pencari atau Ivy itu udah nemuin tumbuhan di bumi. Dan karena itu mereka itu ya bisa balik lagi ke bumi. Soalnya status bumi itu udah balik lagi kayak sebelumnya, yaitu bisa ditinggalin sama manusia. Di sini tugas si kapten itu cuman perlu naruh tumbuhan yang ada di tubuh Ivy itu ke mesin detektor. Dan abis itu pesawat Axiom ini bakal secara otomatis terbang dan balik lagi ke bumi. Ivy yang tahu kalau ternyata Wall-E itu malah ikut ke sini, itu nyuruh Wall-E itu buat sembunyi dulu. Habis itu tubuh Ivy itu dibuka dan ternyata tumbuhannya itu nggak ada di tubuh Ivy. Habis itu sistem itu nge-scan dan ngasih tahu kalau memori Ivy itu udah rusak. Oh iya, di sini sistem yang ngendaliin pesawat itu namanya auto. Tiba-tiba kapten itu nemuin Wall-E dan akhirnya ya Wall-E sama Ivy itu dikirim ke ruangan reparasi. Si kapten yang penasaran akhirnya nyari tahu pasir yang dia temuin dari tubuh Wall-E. Di sini sistem itu ngejelasin kalau pasir itu berasal dari bumi dan akhirnya ya sistem ini ngejelasin apa aja yang ada di bumi.
Balik lagi ke Wall-E. Di sini Wall-E yang salah paham karena ngeliat Ivy itu diperiksa, itu nyoba buat nyelamatin Ivy, tapi hal ini malah ngebuat robot-robot yang udah rusak itu jadi kebebas dan ngebuat kekacauan di pesawat. Dan karena itu Ivy sama Wall-E itu malah jadi buronan di sana. Di sini Ivy yang udah ngerasa muak sama sikap Wall-E itu akhirnya nyoba ngirim Wall-E itu pakai kapsul. Tapi Wall-E itu nggak mau, soalnya Ivy itu nggak ikut dia balik ke bumi. Tiba-tiba muncul robot yang masukin tumbuhan yang hilang dari tubuh Ivy. Ternyata robot ini yang ngambil tumbuhannya. Wall-E yang lihat itu langsung nyoba buat ngambil tumbuhannya. Tapi tiba-tiba robot tadi itu malah ngeluncurin kapsulnya dan ngaktifin protokol penghancur di kapsul itu. Tapi untungnya di sini berkat jiwa perusak yang dia bawa dari bumi, Wall-E itu berhasil keluar dari pesawat dan dia selamat bareng sama tumbuhan tadi. Ivy yang lihat itu ngerasa senang dan ya akhirnya mereka terbang bareng di luar angkasa. Di sini ternyata mereka ini terbang sambil didiatin sama dua orang yang berhasil diselamatin Wall-E di awal film tadi. Balik lagi ke si kapten. Di sini dia yang udah tahu tentang bumi itu jadi semangat dan jadi pengen balik ke bumi. Tapi entah kenapa tiba-tiba auto itu nyuruh si kapten itu buat tidur. Di tempat lain ternyata Wall-E sama Ivy itu udah masuk lagi ke kapal. Di sini Ivy itu nyuruh Wall-E itu buat sembunyi, sementara dia itu bakal masuk ke ruangan kapten dan nunjukin tumbuhan yang udah dia temuin. Di sini si kapten yang ngeliat tumbuhan itu jadi semangat dan dia langsung lihat memori Ivy buat ngeliat kondisi bumi saat ini. Di sini si kapten itu kaget ngeliat kondisi di bumi itu beda sama yang dijelasin di sistem tadi. Di sisi lain, Ivy itu jadi ngeliat usaha Wall-E buat ngelindungin dia waktu dia itu nonaktif di bumi. Dan itu ngebuat dia itu jadi suka sama Wall-E. Di tempat lain, Wall-E yang khawatir sama Ivy itu mutusin buat nyoba nyusul Ivy lewat jalur pembuangan. Balik lagi ke Ivy. Di sini si kapten yang udah sadar jadi prihatin sama kondisi bumi dan mutusin buat ngebawa semua manusia yang ada di sana itu balik lagi ke bumi. Tiba-tiba auto itu nentang rencana si kapten dan muter video rekaman baru. Di sini CEO BNL itu ngomong kalau kondisi bumi itu jadi tambah parah dan usaha buat ngebersihin bumi itu gagal total gitu. Jadi dia nyuruh para pilot buat jangan balik lagi ke bumi. Dan ya ini perintah buat selamanya gitu. Jadi manusia itu nggak boleh balik lagi buat selamanya ke bumi. Di sini auto ngomong kalau dia dibuat supaya bisa ngejaga manusia di luar angkasa dan dia ini dibuat buat matuhin perintah ini. Si kapten yang gak terima itu ngomong kalau ini itu ya video dari 700 tahun yang lalu dan sekarang kondisi bumi pasti udah berubah. Dan sebagai buktinya sekarang itu ya udah ada tumbuhan di bumi. Karena si kapten itu tetap maksa buat balik ke bumi, akhirnya auto itu nyuruh robot buat ngambil tumbuhan itu dan langsung dibuang tuh ke tempat pembuangan. Untungnya di sini Wall-E itu muncul tepat waktu dan berhasil ngangkat ya, bukan nangkep lah, ngangkat tumbuhan itu pakai kepalanya. Auto yang lihat itu langsung nyerang Wall-E dan nonaktifin Ivy itu. Habis itu dia ngebuang mereka berdua itu ya ke tempat sampah, ke tempat pembuangan. Sementara si kapten itu dikurung di kamarnya. Di tempat pembuangan, Ivy itu akhirnya sadar dan berusaha buat nyelamatin Wall-E yang masih belum sadar. Untungnya di sini ada robot pembersih yang dari awal itu udah ngikutin Wall-E buat ngebersihin kotoran yang dibawa sama Wall-E gitu. Di sini ternyata komponen Wall-E itu ada yang rusak gara-gara disetrum sama auto tadi. Ivy yang ngeliat itu berusaha buat nyari komponen yang sama, tapi karena Wall-E ini robot jadul lah ya, jadinya ya nggak ada komponen yang cocok gitu di pesawat ini.
Habis itu Ivy yang ngeliat tumbuhan itu disuruh sama sistemnya buat ngebawa tumbuhan itu ke ruang mesin detektor. Tapi ya Ivy itu awalnya nolak. Wall-E yang ngeliat itu berusaha buat ngeyakinin Ivy dan ngasih tahu kalau komponen yang dia butuhin itu ada di bumi. Ivy akhirnya sadar dan langsung OTW buat pergi ke ruangan detektor. Di sini ternyata kondisinya itu masih rusuh dan ternyata Ivy sama Wall-E itu masih jadi buronan. Di sini para robot rusak yang lihat Wall-E itu jadi bersatu dan jadi ngebantuin mereka buat pergi ke ruangan detektor. Auto yang sadar kalau Ivy sama Wall-E itu masih di pesawat itu langsung nyuruh robot keamanan buat nangkep mereka. Ternyata si kapten itu berhasil ngehack sistem live stream dan ngasih tahu kalau Ivy itu harus pergi ke dek utama dan ngaktifin detektor inkubasi. Habis itu akhirnya terjadi war tuh antara robot rusak sama robot keamanan. Tapi untungnya di sisi robot rusak itu ada robot petarung yang berhasil nge-solo squad semua robot keamanan. Di tempat lain ternyata si kapten itu lagi gelut sama Auto. Dia berhasil menekan tombol pendeteksi yang ngebuat semua manusia itu jadi berkumpul ya. Auto yang ngeliat itu langsung miringin pesawatnya dan ngebuat tumbuhan sama para manusia itu jadi jatuh ke dinding pesawat. Habis itu Auto langsung nutup tuh alat detektor inkubasinya. Wall-E yang ngeliat detektor itu mau ketutup itu langsung nyoba buat nahan alatnya itu pakai tubuhnya. Si kapten yang ngeliat perjuangan Wall-E itu jadi semangat lagi dan nyoba buat jalan pakai kakinya sendiri itu untuk pertama kalinya. Di sini dia ini pengen matiin Auto dan akhirnya ya dia berhasil nonaktifin si Auto ini. Habis itu Ivy itu langsung nyoba buat nyelamatin Wall-E. Robot pembersih yang ngeliat itu langsung nyoba nyari tumbuhan tadi dan berhasil. Dia langsung ngoper tumbuhan yang udah dia dapet itu ke manusia ke depannya sampai akhirnya ya tumbuhan tadi itu sampai ke tangan Ivy. Ivy yang udah nerima tumbuhan itu langsung masukin ke alat detektor. Habis itu ya alatnya aktif dan ngebuat Wall-E itu berhasil dikeluarin dari situ. Di sini sistem yang udah berhasil nge-scan tumbuhannya itu langsung OTW buat pergi ke planet bumi. Abis sampai di bumi, Ivy itu langsung ngebawa Wall-E itu ke rumahnya dan langsung nyoba buat ngebenerin Wall-E. Dan itu berhasil gitu. Awalnya Ivy itu seneng lihat Wall-E itu udah sadar, tapi ternyata ini momen yang paling sedih di film ini ya. Saya pikir di sini endingnya itu ya akan kurang bahagia lah, sama kayak film kemarin, Nucky Friends kemarin tuh pokoknya. Di sini ternyata walaupun udah sadar, Wall-E itu jadi kehilangan memorinya, kehilangan kenangan momen-momen kebersamaan dia sama Ivy gitu. Sedih lah pokoknya di momen ini. Di sini Ivy itu nyoba ngembaliin ingatan Wall-E dengan ngasih beberapa barang yang jadi saksi kenangan mereka, tapi ya semua cara itu nggak berhasil dan akhirnya Ivy itu mau nyerah di sini. Di sini sebelum dia mau pergi, dia itu ngegandeng tangan Wall-E dan ngedeketin kepalanya itu ke kepala Wall-E dan tiba-tiba terjadi sedikit sengatan arus listrik lah di antara kedua kepala mereka. Habis itu waktu Ivy mau pergi, tiba-tiba tangannya itu nggak bisa ditarik dari tangan Wall-E dan secara perlahan Wall-E itu ngegenggam tangan Ivy dan dia
akhirnya ingatan Wall-E itu balik lagi dan dia senang lah di sini. Dan ya akhirnya mereka itu mutusin buat tinggal bareng di bumi bareng sama robot rusak yang lain gitu. Di tempat lain para manusia itu yang udah bisa jalan di sini ya, mereka ini mutusin buat tinggal di bumi dan mulai kehidupan itu dari nol lagi, dari awal lagi. Dan ya udah, filmnya habis di sini. Dan ya di sini berisik bener, mungkin bakal banyak gabungan suara-suara yang kurang jelas gitu ya, tapi ya berhubung kondisinya itu kayak gini, mau diapain lagi, tinggal terima aja. Yang suka tinggal dengerin, dan yang nggak suka ya terserah lah ya. Dan ya udah lah ya, di sini udah jelas juga filmnya, mungkin penjelasannya kurang jelas, bisa diputar ulang lagi. Dan ya bye.